Kejadian 39 ayat yang pertama sampai 23. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu
datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 20. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmah, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus
Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagianlah orang yang senantiasa hidup menanti-nantikan Tuhan, saudara ya, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dan tidak terjebak sama tante girang atau om senang, atau dengan berondong-berondong sama cabai-cabean, saudara ya. Serius, saudara ya. Ini adalah masalah serius bagi kita, ya, bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau udah dalam pergumulan, dulu ya, di 2 tahun pertama kita ya, belum pagi ya, ada orang yang sudah susah hidupnya ya, terus doa pagi, di sini kenalan sama orang ya, doa pagi juga, kopi darat, terus berzina gitu saudara ya, berzina, terus dia nggak merasa bersalah, ya karena aku sudah lama nggak merasakannya. Lalu yang laki-lakinya masih ngorokin duitnya saudara ya. Waduh saudara ya, benar-benar ya saudara ya. Mulai lagi capek ya, dalam kemiskinan dan kesulitan, ini malah berzina, dia malah berbuat cabul, tambah susah saudara, tambah susah hidupnya ya. Pergumulan hidupnya belum selesai, nambah lagi saudara. Makanya hati-hati dengan percabulan itu ya saudara. Jangan main api, jangan coba-coba dengan percabulan itu. Ya, kalau Anda lihat tadi baca tadi ya, Yusuf itu ya, waktu di rumah Potifar, ya karena dia rajin, dia ganteng, dia keren, dia juga, wah, masih muda lagi ya. Biasa itu tante-tante seneng gitu ya. Yusufnya lari saudara ya, lari. Karena memang firman Tuhan ya, kemudian mengajarkan kepada kita kan, Paulus dalam 1 Korintus 6 itu ya, jauhkanlah dirimu, kalau dalam terjemahan lain ya, larikanlah dirimu dari percabulan, lari saudara. Walaupun kelihatannya menggiurkan saudara ya, lari, jangan coba-coba, jangan coba-coba, karena tidak ada asap kalau tidak ada api saudara ya. Nggak mungkin kejadian begitu kalau Anda coba-coba ya. Kalau Anda terbiasa pesona dulu ya, yang tahun 2 tahun yang lalu kan kita sudah belajar tentang Yusuf dan si tante Potifar ini saudara ya, bahwa itu nggak ada dosa yang disebabkan dari orang lain, dari dia sendiri. Dia memasang jerat buat dirinya sendiri dengan pesonanya dia, ya kan? Makanya saudara ya, jangan sok ganteng, jangan itu memasang jerat sok cantik, itu memasang jerat buat diri sendiri. Ya, kalau kamu tidak ada suami, ya kalau kamu sudah ada suami tapi jauh dari suami, jangan memasang jerat buat dirimu sendiri. Kamu berkata, enggak saya kuat, kamu tidak kuat saudara. Kalau istrimu sedang jauh ya darimu, jangan sok-sokan kalau kita lagi merantau, kita lagi kerja. Saya kuat kok, saya dulu ya, dokter di Alexis. Saudara, saya waktu di Alexis kita nggak ngapa-ngapain saudara ya. Kuat saudara waktu kita masuk ke tempat-tempat itu ya, apalagi di apa namanya, di Malioboro, wah itu porselen saudara ya. Nggak ngapa-ngapain kita saudara, nggak ngapa-ngapain. Tetapi ketika kita berhenti dari entertain itu, spiritnya itu kita bawa tuh ya, masih terngiang-ngiang, masih teringat-ingat bertahun-tahun nggak hilang saudara.
jatuhnya bukan waktu itu kita, tetap beberapa tahun kemudian tuh saudara. Ya, beberapa tahun kemudian kita jatuhnya, beberapa tahun kemudian. Kenapa? Itu spirit, ya, spirit percabulan itu, roh percabulan. Saya pikir, oh enggak sih, ngapain kuat. Oh bener saudara, saya kalau entertain orang ngantuk tuh saya cuma nungguin. Ya, orang masuk gitu ya, please tak tungguin ya, bisa sampai 6 jam itu semalaman tuh. Saya di situ kita ngobrol sambil apa, saya di sofa gitu ya, terus saya sewa ada ruangan yang kuat oksigennya itu ya. Saya tidur di situ ya, saudara ya. Oh, karena ada tamu ya, tamu dari luar, kita temenin tuh ya, entertain ya. Nah, itu sudah nggak benar, saudara ya. Sampai suatu titik saya bilang, gila ya, saya sekolah, saya ini dulu pendeta, ya kan, saya jadi germo sekarang. Wah itu saudara, begitu saya sampai titik itu saya sadar saya nggak mau lagi ya. Terus itu saya sekarang suruh anak buah, tapi sudah terlambat. Mengapa saudara terlambat? Spirit merekam, malah kita ini merekam semua ya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk kamu berzina, ujuk-ujuk kamu nggak ada. Saudara. Itu dari semua rekaman kamu, dari semua input-input yang masuk dalam kepalamu. Nggak ada ujuk-ujuk, saya kesambet ini, nggak ada. Dari input-input yang masuk di kepalamu, dari kehidupanmu, dari proses, dari pergaulanmu, maka disitulah kamu masuk dalam dosa-dosa itu ada tuh ya. Nggak ada ujuk-ujuk saya kesambet Pak, nggak tahu Pak, nggak ada. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Masalahnya kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, saudara. Nggak bisa. Tuhan itu adil, Tuhan itu tahu sekali. Enggak lah, itu kamu sendirilah. Gak usah sok-sokan kalau orang saya tadinya nggak begini. Enggak lah, kamu tadinya begitu. Nggak ada, kamu tiba-tiba ujuk-ujuk berdosa sampai gitu, nggak ada. Percaya saya, nggak ada. Makanya firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan, larikanlah dirimu. Ini benar-benar saya ngomong, saudara. Anda yang jauh dari pasanganmu, Anda yang sudah bercerai, Anda yang masih muda, janda atau duda ya, masih muda, sebaiknya menikah lagi, saudara. Kecuali Anda hidupnya membaktikan dirimu kepada Tuhan dan Anda punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sibukkan dirimu dengan itu. Karena kamu akan menemukan keintiman bersama Tuhan dan kesendirianmu. Tapi kalau kamu tidak mengalami keintiman dengan Tuhan, kamu biasa-biasa seperti orang lain, lebih baik menikah lagi. Lebih baik menikah lagi. Tetapi kalau bercerai gimana? Nah, kamu doakan pasanganmu. Doakan pasanganmu dan sibukkan dirimu berpuasa untuk pasanganmu. Misalnya capek kan? Dari situlah kita sudah ngerti, sebenarnya hatimu juga udah nggak lurus. Ketika kamu sudah malas berdoa untuk pasanganmu, udah capek, udah putus asa, Pak. Iya, saya tahu, saudara ya. Bagaimana saya lihat ya papi mami saya waktu bertengkar sampai mereka capek ya. Bertengkar tapi capek, tapi masih bertengkar. Wah, tengkarnya itu sudah nggak enak. Mereka suami istri sudah capek, saudara itu. Capek artinya benar-benar sudah capek hubungannya. Bertengkar pun sudah capek. Bertengkar pun sudah capek, karena bertengkarnya kelas berat. Kalau saya dengan anak bertengkarnya kelas ribut ya, kelas cuma bertengkar cek apa namanya, bertengkar yang begitulah. Ini bertengkar kelas berat, saudara, dan udah capek. Bertengkarnya itu udah sampai capek, udah kebukan. Dan bertengkar sudah capek, mereka masih bertengkar, sehingga bertengkarnya itu benar-benar sudah capek, udah nggak ada gairah bertengkarnya lagi. Ya, saudara. Itu benar-benar, waduh, saya lihatnya, yang lihat juga capek, saudara. Lihatnya juga capek. Ya, saya tahu rasanya seperti itu. Makanya terus mereka berpisahan. Tapi dan setelah berpisah, nggak ada yang mau saya mendoakan, karena udah capek. Waktu saya mengalami hal itu, nyaris ya, saudara, ya, dengan anak, kita coba-coba kita pisahan aja yuk, supaya jangan yang manis itu nggak sisa lagi sama hidupnya kita. Saya itu trauma ngeliat papi mami saya soalnya, saudara ya. Dan waktu saya ada yang manis, jadi waktu masih ada yang manis itu kita lagi waras, dia lagi waras, saya ngomong kita cepet pisah aja yuk, saudara. Bukan bermaksud mau pisah, saudara, tapi terus kita puasa dulu yuk. Dan kita puasa. Waktu kita puasa, anak puasa, saya puasa, Tuhan pulihkan kami berdua, saudara.
Tuhan pulihkan kami berdua, hidup kami dipulihkan dengan luar biasa sekali. Justru ketika kami mau pisahan, tetapi dengan waras, bukan dipaksakan melalui buta. Nah, kalaupun Anda sudah berpisah, saudara doakan. Kalau Anda berpisah dengan cerai ya, bukannya malah terus Anda cari seneng-seneng yam-yam sama cewek lain atau sama cowok lain, saudara. Jadi usahakan dulu berdoa dulu. Saya nggak cerita Anda yang sudah cerai lalu menikah lagi, saya nggak cerita itu. Tapi Anda sudah cerai dan belum sedang memikirkan untuk menikah lagi. Saudara stop dulu. Doakan dulu, saudara. Itu manisnya itu lebih dari sebelumnya, saudara. Manisnya itu lebih dari pasangan baru. Manisnya itu lebih daripada cintamu, cinta monyetmu waktu kamu ketemu pertama kali. Kalau kamu dipulihkan. Ya, masalahnya berani nggak bayar harganya? Enggak. Daripada puasa, Pak, mendingan tak pilih lagi. Nanti salah lagi, ya pilih lagi. Disitulah beragam berasal, saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan lagi. Jangan nyalakan, saya pengen dapat ini ya, pengen dapat nyam-nyamnya, tapi saya mau juga nggak mau nerakanya. Nggak bisa. Semua kamu harus mengulangi dari awal lagi. Semua prosesnya dari awal diriset lagi. Tambah berat, tambah capek. Walaupun karena sudah dari pengalaman sebelumnya, ini sekarang tekadnya lebih bulat. Ya, dan kontrak lebih bulat, ya sudah. Ada yang berhasil? Ada, saudara. Tetapi sakitnya itu kepala. Ya, saudara, saya nggak mau lagi cerita tentang proses perceraian, bukan ya. Saya lagi cerita tentang perzinahan, tentang percabulan, tentang bagaimana kamu bisa menjaga dalam kekudusan. Sebab satu-satunya, salah satu-satunya, karena ada kemarahan dan percabulan. Ya, saudara, ada dua hal ya yang bisa membocorkan kamu sudah hidup dalam sangkal diri, pikul salib, rendah hati, bersahaja, saudara hidupmu. Kamu mengumpulkan urapan itu, dikumpulkan minyak urapan itu di dalam kirbatmu, dalam hidupmu itu dikumpulkan di dalam tabung tandukmu itu ya. Kamu udah kumpulin, tiba-tiba kamu jinah atau kamu marah tak terkendali, itu busuk, saudara, urapan. Urapan itu kan minyak nabati ya. Begitu kamu kumpulin, di situ ada perzinahan atau kemarahan tak terkendali, itu minyak busuk, saudara. Ketika tengik sudah busuk, udah nggak bisa dipakai. Ya, sehingga sangkal dipikul salibmu setiap hari hidup bersaja itu menjadi sia-sia semua. Proses kehidupan itu menjadi sia-sia karena gara-gara percabulan. Sepotong aja, nikmatnya 5 menit, sialnya itu bertahun-tahun. Tapi sudah dari percabulan. Jangan pernah saudara, saya mau gimana lagi mengingatkan kepada kita semua, lari, bahkan kepada diri saya, nggak ada yang kebal, saudara. Semua dosa datangnya dari luar, kecuali percabulan ada di hormonnya kita. Itu yang dimaksud Paulus ya, semua dosa dari luar, kecuali percabulan ada di dalam kita. Kita yang harus lari, karena itu hormonnya kita yang masih normal. Bahkan sudah mati layu pun bisa tiba-tiba berdiri lagi. Ya, saudara, bahkan sudah mati layu pun kakek-kakek juga jangan coba-coba, saudara. Bisa berdiri lagi. Gatel, celutak. Itu beneran, saudara ya. Kakek tua 70 tahun ya, ngerjain pembantunya yang masih belia, terus dikira suaminya yang ngerjain ya. Nggak taunya bapaknya dia yang ngerjain. Kita nggak percaya. Ada seorang ibu punya suami, punya pembantu. Ya, pembantunya masih belia. Tiba-tiba hamil. Dia nuduh suaminya. Nggak taunya bukan, tapi bapaknya dia yang mengambil. Pembantunya bapaknya itu sudah bau tanah. Dia udah mau 80, saudara ya. Aduh, begitu tuh banyak cerita-cerita begitu di dalam rumah tangga. Ya, wah, masa begitu? Iya, aduh, si pembantunya kok mau? Ya maulah, ditawarin ini, ditawarin itu. Dia hidupnya miskin, ditawarin itu, dimingin-mingin. Gak tau yang ngiming-ngimingin duitnya kan duitmu juga. Makanya juga jangan masang jerat juga buat orang tua kita. Saudara, ada kejadian, ini kejadian nyata, saudara. Saya cerita semua kejadian nyata ya. Suatu ketika orang yang saya kagumi ini, salah satu kerabat kami yang saya kagumi, yang pernikahannya luar biasa indah.
Ya dia udah pensiun, belum pensiun waktu itu, menjelang pensiun. Wah tapi ganteng kerja di kantor ya saudara ya. Wah, ganteng dia saudara ya, keren ya. Terus punya pembantu masih belia saudara ya. Maaf saudara ya, semok saudara ya pembantunya semok. Ya semakin montok semok, ya, semlohai dan montok saudara. Masih muda belia. Nah, istrinya sudah keriput saudara ya. Nah, terus udah begitu. Ini udah saya ngomong apa adanya ya, saudara ya. Jangan marah ya, saudara jangan marah. Ini beneran ya. Kemudian, oh biar yang penting cekatan, yang penting ini begini, yang ini begini, disuruh-suruh mau perigel segala macam. Siapa nggak suka saudara punya pembantu rumah tangga, cekatan, pinter, diajak ngomong nyambung, ya perigel, rajin, pagi-pagi udah bangun, kerja terus saudara. Wah seneng saudara ya, tapi semok. Yang paling seneng siapa? Yang paling seneng ya laki-lakinya saudara, suaminya. Ya kan, saya punya pembantu perigel semok itu ya seneng juga. Nggak ngapa-ngapain juga ngeliatinnya juga seneng. Beneran saudara, jangan ngomong, wah jaga mataku dari yang jahat ya. Tuhan Yesus tolong aku, kuduskan matamu gundul peang saudara. Wah ada pendeta juga gitu ya, ngeliat, wah Tuhan kuduskanlah mataku, gundulmu peang, tak sempalong pakai sendal itu saudara. Pendeta itu saudara ya. Kamu ini bacotnya munafik sekali sih. Wah sebenarnya saya kuduskan mataku Tuhan. Allah sikara para. Itu beneran pengen tak semalam pakai sendal saudara ya. Enak. Hati saya itu langsung mual, pengen muntah itu ya. Ngeliat pendeta begitu ya. Karena saya tahu ini spiritnya dasar kamu cabul kok. Kuduskan matamu. Untuk yang matamu kuwi sikara para kan. Ya kan. Nah ini kejadian dengan si Om ini saudara ya. Diantar berenang, les berenang. Ini kamu di rumah sini, kamu diajari ini ya, diajari pertama dileskan itu ya bahasa Inggris. Wih keren ya. Ya, les bahasa Inggris ya. Pembantu rumah tangganya dilesin bahasa Inggris saudara. Supaya kamu nanti dapat suami, nanti suaminya yang baik. Waduh, Jana. Ini benar-benar charity saudara, kan diakonia saudara. Oh, om saya ini rajin diakonia saudara ya. Sungguh, ini orang ini rajin diakonia, hidupnya diberkati karena diakonia. Sedekahnya luar biasa. Pembantunya disedekahin saudara, disedekahin, dilesin bahasa Inggris. Habis les bahasa Inggris, les berenang ya. Les berenang saudara. Saudara tahu si om ini kalau si Mandasila sengaja dia pulang sore buat nganter les berenang, pakainya bikini, semlohai, uyung hai saudara. Jadi pembantu si semok ini diantar saudara. Dia punya supir suruh pulang, dia antar. Seminggu 2 minggu anaknya mulai resah saudara. Sepupu saya kan berarti anaknya. Anaknya bilang ini nggak benar. Terus dia protes sama mamanya. Ya biar orang si papa seneng. Mamanya polos, tulus, lugu, bu, pintar, bodoh. Saudara ya. Si mamanya seneng-seneng aja kalau lihat papanya hidupnya di dalam kerohanian, di dalam kesucian, kekudusan. Cie, nggak mungkin. Papanya nggak masuk itu. Beneran saudara ya. Si anaknya baca gelagat itu. Sudah bahasa Inggris, belajar berenang. Lihat kepergok di tempat berenang, semlohai diantar-antar begitu ya. Anaknya panas saudara ya. Yang marah anaknya bilang, kamu jangan kerja di sini lagi ya. Wah, dibayari pesangonnya sama anaknya saudara. Anaknya cerdas saudara, anaknya pinter. Terbebaslah keluarga itu dari kejahatan. Itu saudara, saling jaga keluarga, saling mengingatkan. Beneran ya saudara ya. Aduh, saya begitu melihat cerita itu saya ketawa terbahak-bahak saudara ya. Saya bilang, aduh anaknya ini cerdas sekali, bener-bener. Iya dong, selamatkan keluarga bapaknya. Ini sudah punya cucu. Nyaris saudara, hampir habis di ujung penghidupnya. Di ujung hidupnya hampir rusak semuanya saudara. Apa yang sudah dia bangun, segala hidup bersahaja. Ini hidupnya bersahaja ya. Berdiakonia, ya sangkal diri, berusaha. Ini orang rendah hati sekali di penghujung hidupnya. Tahu. Ya kan, lihat semlohai, tuyung hai, fuyung hai, hai saudara. Beneran saudara ya, di penghujung hidupnya saudara Daud tuh rusak semuanya kan. Rusak semuanya tuh anak-anaknya gara-gara si tuyung hai ini saudara. Hati-hati kamu jangan main-main. Sudah tua, sudah nggak ada yang diharap. Oh, warisanmu saudara. Warisan ilahimu itu habis.
Ini saya ngomong bukan cuma buat Anda, buat saya juga, saudara. Pak, saya sudah kapok, Pak. Saya gundul muka yang kapok, saudara. Kapok sekarang, kamu makan kapok ya. Itu tanya tuh sama ibu itu, kalau lagi melahirkan kan. Iya mau, iya, nanti jangan lagi ya, mau ya kasihan. Wah, suaminya juga melihatnya kapok-kapok ya. Begitu belum 40 hari kapok-kapok. Pak, lagi dong. Bikin enak-enak. Martabak, mah. Kapok minta bikin martabak lagi. Saudara, jangan main-main dengan percabulan, saudara ya. Hati-hati, saudara. Kita semua. Dulu saya pernah jatuh. Bukan berarti besok nggak bisa jatuh. Nggak ada ceritanya itu. Bohong itu nggak ada, saudara. Kapanpun kita bisa jatuh, lari, saudara. Dan itu sebuah warning keras buat saya juga. Saya sudah merasakan membayarnya dengan jujur dan darah keringat air mata. Dan saya nggak mau bayar lagi, saudara. Tetapi apakah tekad saya nggak cukup? Lari, saudara. Itu senantiasa ada. Lari karena diri mudah dipercabulan. Nggak ada cara lain. Ya, si Yusuf ini ya, si berondong Palestina kan diklaim sama orang Islam kan, katanya Yusuf ini orang Palestina. Ya udahlah, kasihlah orang Palestina berondong Palestina lah. Ya, waduh, hati-hati si berondong Palestina ini ya. Maksud saya adalah apa, libido, saudara. Hati-hati. Kamu nggak punya libido juga kasihan, punya libido kamu nggak bisa kendalikan juga kasihan. Jadi harusnya gimana dong? Ya sudah, nikmatilah kulahmu sendiri, kata Amsal. Istri sejak masa mudamu. Nikmati suami istri. Makanya perbaiki, ikutlah kelas apostolik. Tak ajari bagaimana menikmati hubungan seksnya, saudara. Di kelas apostolik, supaya kamu jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh, megang ini nggak boleh, megang itu. Capek, saudara ya. Suami istri, ini nggak bisa menikmati hidupmu kan? Salahmu sendiri. Semua dosa, megang ini dosa, megang itu, cium sana dosa, cium situ dosa. Maunya gimana? Ya sudah, kaku aja begitu. Gubrak. Lala PP sudah selesai. Garinglah, saudara. Orang kan bukan pisau belati, ada pengen roman-romannya, ada pengen belai-belainya, ada pengen segala macam ya kan, saudara. Akhirnya dibelai-belai sama si pembantu, akhirnya dibelai-belai sama tetangga, sama supir. Habislah kamu, saudara. Serius, saudara ya. Itu masalah besar dalam rumah tangga. Jadi banyak faktornya, saudara ya. Akhirnya hancurnya semua, aku dibelai-belai sama orang ketemu di jalan, saudara. Goblok banget ini ya. Kemudian seorang di jalan dibelai-belai, kok mau? Aduh. Orang di jalan belai-belai kamu. Sudah berapa banyak yang dia belai itu, saudara? Kamu dibelai suamimu, nggak mau dibelai-belai sama orang di pinggir jalan, mau? Aduh, itu ya, saudara ya. Ini aduh, getungnya minta ampun ya, saudara ya. Saudara ngerti yang saya maksud ya? Saya cerita dengan saudara, hidupmu hancur, anak-anakmu hancur, keluargamu hancur. Kamu membayar dengan cucuran air mata darah dan segala macam seumur hidupnya. Anak-anakmu akan mengingatnya, saudara. Ya, jauhkanlah diri dari percabulan. Lari, saudara. Larilah dirimu dari percabulan. Nggak ada yang kuat. Jangan pakai alasan apapun. Pokoknya enggak. Lari, saudara. Semua faktor setiap hari hidupnya, jauhkan aku dari semua yang jahat. Ya, ketika kita berdoa, ya, janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Kamu berdoanya jangan masukkan ke dalam percobaan. Tapi kalau lagi percabulan, apakah kamu berdoa begitu? Kamu nggak usah berdoa begitu, saudara. Kalau untuk hal-hal ini, dengki, ketamakan, kesombongan, kamu berdoa, Tuhan, ya kemiskinan dan apalagi, berdoanya, Tuhan, jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi buat percobaan, Tuhan, enak Tuhan, mau. Bohong, Tuhan, lepaskan aku yang dari jahat, matamu sambil gini. Enggak bohong, saudara. Anda berdoa begitu percabulan, lari, saudara. Nggak usah pakai doa sikaraba-raba, lari. Nggak ada sikaraba-raba. Saya ingat ada pendeta, gila, gue lagi pijet, gue sambil injili tukang pijetnya sikaraba, tiba-tiba
jeblak, oh sampai sikir apa-apa. Dulu saya mantuk-mantuk, hebat ini, memang pendeta hebat, saudara ya. Sekarang saya mikir apa? Saya tolol dulu kok, saya mestinya buka sempalong aja dia ceritain begitu sama saya ya. Kurang ajar kamu berani cerita sikir apa-apa, dibaptis Roh Kudus si tukang pijitnya lagi pijit di kamu, lagi cabul begitu. Kurang ajar, saudara. Dulu saya masih polos, nggak ngerti ya, tak iya yuk. Luar biasa, sudah jatuh dalam dosa pun masih bisa nginjili orang. Wah, dulu saya masih berpikir, sekarang saya mengerti, saudara. Saya goblok, digoblokin sama dia. Harusnya lu tak sempalong langsung, jangan banyak bacot, lu cabul aja lu. Ya, saudara ya. Saya benar-benar sangat keras dengan ini ya, dengan percabulan. Anda yang sudah melayani di sini, ya begitu kamu jatuh dalam percabulan, kita frekuensinya langsung tahu loh, saudara. Ya, frekuensinya kita tahu. Saya tidak akan menghakimimu, saudara. Tetapi ketika kamu jatuh di dalam percabulan, bukan berarti kamu terus nyingkir. Tetap di dalam komunitas, bertobat, dan tetap lari. Makin kamu nyingkir, habis kamu, saudara. Tapi juga jangan bandel, jangan sok-sokan, tetap melayani, tetap masuk dalam komunitas, tetap setinggal dalam komunitas, tetap semangat di dalam komunitas, melayani. Ketika kamu jatuh di dalam dosa, tetap lari, saudara. Berapa lama pemulihannya kita nggak tahu. Seberapa kamu bisa cepat bersih-bersih dan kamu bertobat, kita nggak tahu. Tapi jangan jauhkan dirimu dari komunitas. Makin kamu lari, makin kamu habis. Ya, makin kamu lari, makin kamu habis. Ya, tetap di sini. Tidak ada penghakiman di sini. Walaupun dalam frekuensinya saya langsung udah berasa ya, ada orang-orang dengan gelagat-gelagat tertentu, ya kan? Frekuensinya biasanya dulu kan ya, sebelum kejadian kasus yang beberapa tahun yang lalu, dia sebentar lagi nanti nih, udah tiap hari kan kita sudah ingatkan kejadian, bener kan? Kita sudah ngerti, saudara, frekuensi itu, ya. Dan beberapa orang yang sudah cabul tapi sok-sokan ini ya, masih cerita ini, nggak apa-apa, saudara. Tetap di dalam komunitas, kita tidak akan menghakimi, tetapi kamu harus berhenti, jangan berbuat satu lagi. Kalau nggak, kamu akan ditendang sama Tuhan. Ya, karena komunitasnya adalah komunitas yang kudus, dan saya menjaganya juga di dalam kekudusan. Saya pun menjaga hidup saya dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.